Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nanda dengan NPM 1253015. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu operasi matriks, yaitu adjoint matriks, meliputi konsep algoritma, implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python, serta contoh penggunaannya dalam programnya. Nah, tujuan dari pembahasan ini ada tiga, yaitu pertama, memahami konsep matriks dan kaitannya dengan kofaktor. Kedua, mampu melakukan operasi adjoint matriks secara manual. Dan yang ketiga, menganalisis kompleksitas dan algoritmanya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke slide selanjutnya atau ke bagian selanjutnya tentang konsep dan algoritmanya. Setelah tadi kita membahas tentang tujuan pembelajaran di adjoint matrix, sekarang kita lanjut ke konsep apa itu adjoint matrix gitu. Jadi adjoint matrix adalah transpose dari matriks kofaktor suatu matriks persegi. Adjoint ini penting karena digunakan untuk menghitung inverse suatu matriks. Untuk mendapatkan adjoint matriks A yang ada di sini, ada 3 langkah. Pertama, hitung kofaktor dari C, transpose C, dari setiap elemen matriks A. Kofaktor dihitung dengan rumus min 1 pangkat I tambah J lah gitu. Mungkin kalian tahu, tapi ini penting ya gitu. Dikali minor MIJ, di mana minor adalah determinan submatriks setelah baris ke I dan kolom ke J. Jadi itu baris dan J. Sini kan I adalah baris dan J adalah kolom. Kedua, susun semua kofaktor itu menjadi kofaktor C. Dan ketiga, lakukan transpose terhadap matriks kofaktor C sehingga dapat adjoint A sama dengan C transpose. Sebagai contoh, kalau matriks A berordo 2 dikali 2, seperti yang ada di sini kan, berordo 2 kali 2 itu baris 2 dan kolom 2, maka setelah dihitung kofaktor dan transposnya akan menghasilkan adjointnya seperti ini nih. Untuk misalnya kalau bingung ya, kita ke sini ya, sebentar. Nah, ini pengertian matriks. Nah, misalkan kita kan diketahui ada ada susunan bilangan matriks A 1, 2, 3, 4. Matriks ini memiliki 2 baris dan 2 kolom yang tadi saya jelaskan, berordo 2 kali 2. Minor matriks. Nah, ini yang penting ya. Kita mencari minor matriks terlebih dahulu. Minor adalah nilai yang diperoleh dengan menghapus suatu baris dan suatu kolom tempat elemen tersebut berada. Misalnya di sini kan kita ketahui matriks 1, 2, minor elemen 1 akan menghasilkan 4. Misalkan di sini kan minor elemen 1 baris 1 dan kolom 1 akan menghasilkan 4. Masuk ke kofaktor matriks ya. Ini setelah minor ke kofaktor. Untuk memperoleh kofaktor diperoleh dari matriks minor yang diberikan pola tanda positif. Nah, hasil yang dari minornya tadi yang seperti ini akan kita kofaktorkan menjadi plus min, min plus, dan akan menghasilkan seperti ini. Nanti kofaktor 4 min 3 min 2 1 gitu. Untuk transpose matriks adalah proses menghapus atau mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Kita mengubah ya, misalkan yang tadinya kan di sini baris nih jadi kolom, yang kolom jadi baris, akan menghasilkan seperti ini guys. Nah, kalau sudah seperti ini, adjoint akan ditemukan. Adjoint matriks adalah transpose dari matriks kofaktor. Nah, ini dia mungkin urutannya ya, matriks minor, kofaktor, transpose, dan adjoint. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Begitulah untuk konsep ya dari apa itu adjoint matrix gitu. Ya, setelah tadi kita membahas konsep apa itu adjoint matrix, di sini saya akan melanjutkan ke materi atau bagian selanjutnya ya, yaitu langkah algoritma dari adjoint matrixnya gitu.
Langkah pertama, baca matriks A berordo n kali n, maksudnya n kali n tuh misalnya kan nilai di sini misal 2 kali 2 atau 3 kali 3 gitu, tergantung baris dan kolomnya. Langkah kedua, cek dulu apakah matriksnya kosong atau bukan. Matriks persegi, kalau iya programnya harus menampilkan pesan error dan berhenti gitu. Langkah ketiga, untuk setiap baris I dan kolom J, untuk I dan J untuk penyebutannya, untuk baris I dan kolom untuk penyebutannya adalah J gitu. Untuk sub matriks minor dan MIJ dengan menghapus baris ke I dan kolom ke J dari matriks A. Langkah keempat, setelah minor diperoleh, program membentuk matriks kofaktor dengan memberikan pola tanda positif dan negatif secara bergantian pada setiap elemen. Terus yang kelima, semua kofaktor itu disusun menjadi matriks kofaktor C. Dan langkah yang terakhir, transpos matriks kofaktor C tersebut untuk akan mendapatkan hasil akhir, yaitu matriks adjoint gitu. Untuk konsep implementasi programnya setelah bagian selanjutnya ya. Oke, setelah tadi kita membahas tentang langkah algoritma adjoint matrix, sekarang kita implementasinya nih untuk fungsi adjoint matrix. Nah, kita akan mulai ngoding lah ya di Visual Studio Code. Ini langsung aja kita buka di Visual Studio Code-nya. Untuk kode programnya ini udah kita buat ya. Ini aku cuma menjelaskan saja gitu dimana ataupun fungsi-fungsinya ataupun penjelasan tentang programnya. Untuk bisa kalian lihat di sini kan kita membuat file yang mana adjoint matrix. Kita akan mulai untuk pengimplementasiannya. Di sini kalau kalian bisa lihat ada function get minor, di mana fungsi pertama ini bernama get minor digunakan untuk membentuk minor matrix gitu. Minor diperoleh dengan cara menghapus suatu baris dan satu kolom dari matriks asli. Lanjut ke ini kan, kalau bagian ini kode minor ya. Kode minor di mana variabel minor digunakan untuk menyimpan hasil submatriks yang sudah dihapus baris dan kolom tertentu. Untuk ke bagian ini ya, ini kan ada looping untuk perulangan lah, digunakan untuk membaca setiap baris pada matriks lah di sini. Membaca setiap baris dari suatu matriksnya lah gitu. Lanjut, di sini kita akan membuat kode ini. Yang ini penjelasan kodenya mungkin jika indeks baris sama dengan baris yang ingin dihapus, maka baris tersebut dilewati menggunakan perintah continue gitu. Untuk di bagian sini, di sini ada variabel tempro ya. Ini dimana variabel tempro ini digunakan untuk menyimpan isi baris sementara setelah kolom tertentu dihapus. Ini menggunakan variabel ya. Sini kita akan langsung ke bagian selanjutnya. Untuk perulangan kedua ya. Untuk perulangan kedua digunakan untuk membaca setiap kolom pada baris yang sedang diproses. Ini juga seperti biasa ada percabangan. Jika indeks kolom sama dengan kolom yang ingin dihapus, maka kolom tersebut akan dilewati seperti yang ini ya. Kode yang ini. Jadi kita juga buat komentarnya biar ada penjelasan gitu. Untuk tempro matrix ini kan, ini ingat ya, kalau untuk baris ini kolom, jadi elemen yang tidak dihapus dimasukkan ke dalam tempro seperti biasa. Setelah
satu baris selesai diprosesnya yang dari ini, hasilnya dimasukkan ke dalam matrik minor. Yang untuk fungsi yang kedua ya, untuk fungsi return ini berfungsi dulu ya, untuk return mengembalikan matriks minor yang sudah terbentuk gitu. Lanjut ke bagian function mencari determinan ya. Fungsi kedua digunakan untuk menghitung determinan matriks, menghitung determinan sebuah matriks tersebut. Kode ini variabel n digunakan untuk menyimpan ukuran dari sebuah matriksnya gitu. Lanjut ke yang ini, baris 1x1 ataupun perulangan ya. Jika matriks berukuran 1x1 maka determinnya adalah elemen itu sendiri. Contoh misalkan kayak ada 5, kolomnya menjadi 5 gitu. Oke, lanjut ke itu bagian dulu ya. Untuk bagian ini tuh jika matriks berukuran 2 kali maka digunakan rumus determinan sederhana gitu ya. Bagian sini kita buat matriksnya jadi sederhana, kan determinannya kalau jadi 0. Ini oke, eksposisi kofaktor baris pertama dari for untuk perulangan range dari sebuah kolom ataupun baris ya, dari sebuah matriks. Untuk bagian sini perulangan digunakan untuk melakukan ekspansi kofaktor yang tadi saya jelaskan pada baris pertama gitu. Untuk yang bagian kode di sini, program membentuk minor dari setiap elemen pada baris pertama. Untuk yang bagian sini ada determinan. Program menghitung nilai kofaktor, kemudian menjumlahkannya untuk memperoleh determinan dari sebuah matriks. Setelah tadi ke minor ke kofaktor. Dan untuk fungsi yang terakhir adalah fungsi adjoin matriksnya yang terakhir. Fungsi ini digunakan untuk function ini digunakan untuk menghitung adjoin suatu matriks. Sini ada percabangan di mana program memeriksa apakah matriks itu kosong apa enggak gitu di sini. Jika kosong, program menampilkan pesan error untuk bagian sini. Kalau kita sudah menjalankannya ya, ambil ukuran matriks untuk menyimpan ukuran dari sebuah matriks. Untuk program ini ya, untuk memeriksa setiap baris setiap matriks. Yang baris ini digunakan untuk memastikan matriks berbentuk persegi gitu, karena emang matriks ya persegi lah ya gitu. Di sini kita buat kofaktor menjadi kosong bagian sini, bagian sini ya. Dan di sini untuk menghitung setiap kofaktornya sendiri. Ini untuk perulangan lagi ya. Di sini untuk perulangan baris lah, untuk baris dari setiap kolom atau dari setiap matriksnya lah gitu. Ini perulangan kolom. Nah, program membuat minor untuk elemen pada posisi I dan J yang di bagian sini. Nilai kofaktor itu menggunakan rumus minus suatu pangkat I tambah dikali determinan minor. Ini adalah pertamanya ya. Dan ini langsung aja ke transpose dari adjoin dari matriks kofaktornya ya di sini. Setelah seluruh faktor diperoleh, matriks kofaktor ditranspose. Hasil transpose nilai yang disebut dengan adjoin matriks. Dan ini untuk contoh penggunaannya ya. Di sini saya membuat
matriks A yang berukuran ordo 3 dikali 3, di mana 3 baris dan 3 kolom sebagai data yang akan dihitung adjoinnya. Program memanggil fungsi adjoin matriks untuk menghitung adjoin dari matriks A. Dan yang terakhir ya, program menampilkan judul dari output matriksnya. Dan jangan lupa perulangan digunakan untuk menampilkan setiap baris hasil adjoin matriks. Demikian penjelasan dari untuk implementasi fungsi adjoin matriksnya ya. Setelah ini kita lanjut ke bagian input ataupun run-nya lah, output dari penggunaan scriptnya. Ya, setelah tadi kita ke bagian implementasi fungsi adjoinnya dengan penjelasan codingnya di Visual Studio Code. Sekarang kita ke bagian contoh penggunaan scriptnya ataupun run ataupun hasil keluaran outputnya ya dari sebuah codingan yang kita tadi jelaskan. Langsung aja kita ke bagian Visual Studio Code-nya. Di sini kita akan clear dulu interface yang tadi sebenarnya. Nah, sekarang saya coba jalankan ya. Ini programnya saya punya matriks A, ingat, dengan ordo 3 dikali 3. Lalu saya panggil dengan fungsi adjoin matriks A. Tekan lihat. Oke, bisa dilihat hasilnya muncul di terminal ya, sesuai dengan hasil hitungan dari adjoin dan matriksnya. Kalau kalian lihat di sini, saya juga sudah menyiapkan pengujian untuk cause error. Kalau saya masukkan matriks kosong, hukumnya akan menampilkan pesan matriks kosong, adjoin tidak dapat dihitung. Dan kalau saya memasukkan matriks yang bukan persegi, misalnya ukuran 2 kali 3, programnya juga akan menampilkan pesan error bahwa adjoin hanya berlaku untuk matriks persegi. Jadi ini kasus errornya kalau misal kalian buat di bagian sini nih, atau bagian ini kolomnya 2 ataupun barisnya 3, itu akan error. Ataupun kalian kalau bukanya nggak bikin yang persegi lah, itu akan error hasilnya. Ya demikian ya, untuk bagian di run ataupun hasil keluarannya ini sudah jadi. Terus yang berarti hitungan kita juga pas lah gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kompleksi algoritma ya. Oke, setelah tadi melanjutkan yang hasil run-nya, sekarang kita ke slide selanjutnya ya, yaitu analisis kompleksitas algoritmanya, dimana untuk analisis kompleksitasnya matriks berordo n kali n atau baris atau kali kolom lah gitu, memiliki n dikali n elemen faktor yang harus dihitung. Setiap elemen faktor itu memerlukan perhitungan determinan dari submatriks minor berordo O sama garis kurang n pangkat 2 dikali n kurang 1 untuk secara rekursif lah gitu. Untuk karena itu kompleksitas waktu keseluruhan dari algoritma ini adalah ON kuadrat ya dikali n faktorial gitu. Ini termasuk kompleksitas yang besar sehingga pendekatan ini lebih cocok dipakai untuk matriks yang berordo kecil sampai menengah saja gitu. Untuk kesimpulannya sendiri, adjoin matriks sama dengan transpose dari matriks kofaktor. Berperan penting dalam perhitungan inverse matriks, diimplementasikan dengan Python lengkap error dengan handling, kompleksitas waktu yang seperti tadi yang saya jelaskan, n kuadrat dikali n kurang 1 faktorial. Demikian, terima kasih untuk penjelasan dari materi adjoin matrix yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke semuanya, jadi itulah penjelasan mengenai adjoin matrix mulai dari konsep algoritma sampai implementasinya di Python.
Arduino matrix adalah transpose dari matriks kofaktor dan berperan penting untuk menghitung inverse matrix. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.